si Jen almarhum memergoki mereka sedang selingkuh. Bang, udah bang. Cerita dimulai dengan diperlihatkan lingkungan yang sangat indah, rumah, bak istana, dan pemeran utama tentunya yang bernama Anderson. Scene berpindah di mana si Anderson sedang memperhatikan muridnya, yang mana si Anderson ini merupakan seorang guru di perguruan tinggi. Ia mengajar pelajaran sejarah dengan muridnya yang ia banggakan bernama Andrew. Saat mau pulang ia bertemu dengan si John, ini bebenguknya. Saat ingin pulang, si Anderson pun tak lupa mengingatkan si Andrew untuk membaca buku yang ia rekomendasikan. And make sure you read that Uta Hagen book. Thanks. Dan nampaknya kita tahu sepertinya si Andrew ini mempunyai perasaan khusus kepada gurunya. Mungkin suka, mungkin tidak, mungkin killer juga ya kali gurunya. Scene berpindah kepada si Anderson yang telah menghadiri sebuah acara yang mana cuaca malam tersebut akan turun badai. Karena hal tersebut, si Anderson pun menelpon suaminya si Matthew memberitahukan kalau ia akan pulang agak terlambat. Lantas si Matthew pun bilang, ya udah aku bobot di payun alias tidur duluan. Hujan yang sangat lebat pun turun. Tiba-tiba, entah alasan apa si sopir ngebut bikin panik orang aja. Udah tahu hujan lebat, pakai ngebut, bahaya tahu. Karena hujan semakin lebat dan hari mulai gelap, si Anderson pun memutuskan untuk mengambil jalan pintas, yaitu jalan ke hutan. Tapi si Anderson malah melihat mobil yang terparkir di pinggir hutan. Karena pandangan di malam hari yang hujan lebat itu kurang jelas, lantas si Anderson pun pulang melanjutkan perjalanan ke rumah. Saat si Anderson terbangun dari tidurnya, ia mendapatkan kabar dari Matthew suaminya bahwa telah ditemukan mayat di mobil hutan yang ia lalui kemarin. Saat mengecek berita di handphone, rupanya benar, mobil kemarin yang ia lewati merupakan korban pembunuhan. Entah kebetulan atau apa, korban itu bernama Jen, orang yang pernah bertemu dengan si Anderson. Belum jadi teman, cuma kenal saja, dan akan ke rumahnya untuk bersilaturahmi bertemu anak kembarnya si Jen. Scene berpindah kepada si Anderson yang sedang mengobrol dengan temannya itu Rachel, teman sedari kecil. Ini bebenguknya. Rachel memberikan kado kepada si Anderson sebagai bentuk persahabatan mereka, yang mana kado itu berisi foto si Anderson yang sedang menyanyi dengan bingkai bunga yang begitu indah. Sesaat sesampainya di rumah, Anderson pun tidak sengaja melihat sosok aneh, bukan komodo, bukan buaya, bukan jerapah, bukan pula zebra, akan tetapi orang misterius yang mungkin saja pembunuh dari si Jen yang masih berkeliaran. Saat si Anderson fokus memperhatikan orang tersebut, tiba-tiba datang si Matthew, suami si Anderson, yang mana membuat si Anderson kaget. Untung tidak jantungan. Si Anderson pun lantas menanyakan, siapa orang di luar tersebut? Mana? Geni ngawe? Alias tidak ada. Matthew pun memberikan saran untuk mereka memasang alarm agar jika ada orang asing masuk, mereka bisa mengetahuinya. Saat si Matthew ingin memeriksa pintu sudah dikunci apa belum, tiba-tiba... Hello? Iya, ada telepon teror yang mana si Anderson belum menyadari kalau dirinya bakal diteror setiap waktu karena ia waktu itu berada di tempat pembunuhan si Jen. Hello? Hello? Si Anderson pun penasaran lantas mendatangi tempat kejadian itu. Tak sengaja ia menemukan sebuah anting yang mana antingnya adalah anting miliknya. Lah kok anting saya ada di sini? Tak lama si Anderson melihat ada rubah. Karena takut, si Anderson pun memutuskan untuk pulang dan menyimpan anting tersebut. Saat si Anderson ingin rileks dan ngeem di bak, tiba-tiba seperti ada yang menahannya di air, yang mana kejadian itu membuat si Anderson panik dan menelpon suaminya agar menelpon polisi. Bel pun berbunyi. Polisi yang datang rupanya bukan karena dihubungi oleh si Matthew, akan tetapi maksud dan tujuan si polisi adalah mereka ingin menanyakan tentang kasus pembunuhan si Jen. Yang mana pada kejadian tersebut si Anderson memang lewat, tapi karena hujan badag dan piu tidak ketinggali, lantas si Anderson pun melanjutkan perjalanan tanpa menaruh curiga. Si Matthew pun marah.
kenapa kamu tidak menyayangi aku? Alias, kenapa kamu tidak memberitahu saya? Yang mana alasan si Anderson tidak memberitahu si Mateo ialah Anderson tidak ingin dirinya khawatir terhadap si Anderson. Saat paginya, tiba-tiba si Anderson kedatangan tamu, yaitu si Andrew. Dengan sedikit keheranan, bagaimana bisa dia tahu rumahku di sini? Si Andrew ternyata datang ke rumah gurunya yaitu si Anderson dengan tujuan untuk membalikan buku yang telah ia pinjam. Singkat cerita, malam pun gelap. Si Anderson tidak sengaja menemukan ramalan kartu tarot yang menunjukkan kalimat death yang berarti mati. Ia pun mendapatkan teror kembali dari telepon yang tidak dikenal. Gelisah karena terus-terusan diteror, depresi, frustasi, reboisasi. Karena lelah dengan kondisi tersebut, si Anderson pun tertidur. Saat si Anderson terbangun, ia mendengar suara yang memanggil namanya. Saat si Anderson mendekati suara tersebut, tiba-tiba Anderson pun berhasil lari dan meminta bantuan kepada polisi. Untung polisi tidak seperti polisi Konoha. Kalau ditelepon Senin, datangnya Selasa. Saat polisi mengecek latar belakang si Anderson, rupanya ia pernah masuk ke rumah sakit jiwa. Karena latar belakang si Anderson tersebut, si Anderson dikira gangguan mental. Tapi kalau kelebihan polisi Konoha sama hal mistis, pasti percaya. Wow. Karena hal tersebut, si Anderson pun dirawat. Saat si Anderson pulih, ia memutuskan untuk bertemu dengan bestinya, yaitu si Rahel, yang mana si Anderson ini cerita. Sepertinya suamiku ini selingkuh. Pulang tadi antar, kita diundang. Kayaknya langgung aja. Karena pembahasan tersebut, tiba-tiba si Rahel pun pergi ke kamar mandi. Karena HP-nya berbunyi, si Anderson pun curiga. Lantas, ia mengambil HP si Rachel tanpa pengetahuannya. Duh, menibelibet kieu ngomong. Nampaknya kecurigaan si Anderson ini benar. Rahel yang merupakan bestinya selingkuh dengan suaminya Matthew. Duh, nekacida. Lantas, benar saja Matthew dan Rahel, bestinya si Anderson, memiliki hubungan yang dimana saat dia sedang berselingkuh, si Jen almarhum memergoki mereka sedang selingkuh. Bang, udah bang. Kini sudah terang siapa pembunuh si Jen dan peneroran si Anderson. Tidak lain dan tidak bukan ialah ulah mereka berdua yang agar rahasia perselingkuhan mereka tidak terbongkar. Karena tahu mereka selingkuh, Besti dan suaminya sendiri mengkhianati si Anderson. Ia pun lantas mengakhiri hidupnya. Entah kebetulan apa, untung saja si Andrew menelpon polisi. Scene berpindah kepada si Rahel dan si Mateo yang sedang mencari telepon, yang mana telepon tersebut bisa dijadikan alat bukti atas kejahatan mereka. Tiba-tiba Rampu reply. Mereka melihat bayangan si Andrew di belakang plastik. Rupanya si Anderson masih hidup. Tanpa diduga, si John, teman sekaligus mantan si Anderson, menghajar si Mateo. Awalnya sempat menang, tapi malah ditakol pakai linggis. Si Anderson berusaha lari dari mereka, akan tetapi ia malah berhasil ditangkap. Yang mana saat melakukan si Anderson, Rahel yang memegang pisau yang mau ditusukkan ke si Anderson malah tertusuk ke si Mateo. Sungguh aib yang busuk. Tidak lama datang polisi untuk menangkap mereka yang ternyata semua kejadian ini telah diatur, yang mana si Anderson udah merencanakan semuanya dan pura-pura mati, pura-pura stres dan pura-pura semuanya lah. Sungguh plot twist. Tamat, ending yang membagongkan.